Assalamualaikum Sobat West, salam jumpa dengan kita ya, Eco Bikes. Kita nih ada pelanggan kita, sepeda Stratos ya, Polygon, karbon ya. Ini beberapa kali ya ikut race ya, ikut event. Ini udah, padahal frame-nya udah rengat. Tapi luar biasa ya, ini mental baja ini guys. Jadi nggak usah ke laut ya. Komponennya sudah ini, apa namanya, udah bertahun-tahun. Ya, rada korosi, masih bisa dipakai kalau sama masih koma ya, kita upayakan. Nah, pembalap itu gitu, jadi sepeda itu nggak harus apa namanya ya sorry maaf keren banget itu nggak cukup, begini aja udah cukup. Yang penting badannya fit ya, otot kawat balung besi ya, Iron Man. Nih senior guys, penggawe saya guys ya, bener ya. Ini kita bongkar guys, ini awalnya kayak gini ya. Salam sehat mas, makasih banyak udah percaya sama kita mas ya. Salam buat keluarga mas ya, salam sama uktinya mah. Assalamualaikum. Kita buka dulu guys ya, roda belakangnya ya biasa. Kita pakai kunci kita kunci sederhana ya, kunci Maitun Tiongkok. Karena kenapa kok kita pakai kunci biasa? Kita ruangannya itu terbuka kayak di halaman gitu. Kadang ya bukan kita menyalahkan masyarakat ya, kadang mereka minjem sama kita, ada Gojek ya, ada angkot, ada motor mogok ya. Mas pinjam kunci ini, jadi kita nggak bisa pakai kunci yang kayak Paptul, Union, hilang kabeh kok. Bukan kita seudon ya, tapi kan udah kejadian beberapa kali kan, menjadi pelajaran. Jadi tadi hubnya sudah oblak ya. Kita buka lehernya guys. Ini leher ini penting banget karena apa? Dia karena road bike itu kan aero ya, jadi dia nunduk gitu kayak orang ruko. Udah gitu kan berjenggot, akhirnya keringetnya itu menetes ya lewat jenggot masuk ke headset, akhirnya kayak gitu. Bukan keringet aja, iler juga. Tuh lihat, bottom apa namanya, bearingnya kayak gitu, udah kayak lumpur ya. Aku gak ngapus sih, makanya tadi kan di grifter itu kan kayak ada itu apa, garam, karena keringet kita itu karena asin, jadi garam tuh tadi kan di grifter. Ini jangan di skip, ini kita ganti ya, udah nggak ketolong ya. Lumayan ini harganya, pengen sekitar 200-an, tapi agak kebayar lah dengan sehatnya ya tak. Sam ini sebelum pasang bearing rumahnya kita kasih grease dulu. Jadi terus terang saja, ini namanya kan bongkar pasang ini kan harus dikerjakan oleh orang-orang yang udah biasa ya. Kalau nggak biasa ya ganti KB. Kalau ganti mah gampang, kalau akal-akalan maksudnya bukan ngakalin orang, jadi maksudnya itu ada solusinya, masih bisa dipakai kan, cuma salah satu atau salah dua salah kaprahnya nggak gitu, maksudnya sedikit itu yang mampu gitu kan ya. Kita kan di road bike ada Charlie Bike ya, ada yang lain-lain kan, ada serba sepeda, ada rodaling ya tah. Kenapa kok Trijaya menjadi pilihan ya? Salah satunya gini ya. Salah satunya gini. Nih kita buka sprocketnya guys. Bin salabin abrakadabra ya, kita buka sampai satu-satu. Nah, ini bisa sampean tiru ya di rumah kalau sampean gabut iseng-iseng, apalagi basic sampean STM mungkin atau teknik ya. Sampean sekarang sudah berumur 40 ya, pengen ngoprek-ngoprek sepeda, lihat konten aku ya. Sampean jauh-jauh di Kalimantan ya, di Papua, di mana yang main sepeda tuh. Buka-bukain gini, kemudian sampean komponennya nyari di Tokopedia. Misalnya bearing kayak gini, nyari aja, di lihat angkanya, ketik aja di Tokopedia kita Trijaya Bicycle 1 ya, nanti nyari bearing Stummer satunya itu 88. Remnya lebih pakem ya. Ini kita bearingnya kita kasih grease aja. Kalau nggak sampean kayak ini congkel-congkel aja, kemudian kasih gemuk lagi kan gampang ya. Ini roda belakang. Kenapa kok kadang-kadang ada kawan-kawan kita yang nanya, Mas, kenapa bearing itu kok cepet kering gitu kan? Kemudian loncer cepat, iya. Kalah bagusan pelor. Jadi kalau pelor seperti Shimano itu kan pelor, jadi dia dibuat nggak untuk cepat ya, tapi untuk kuat. Jadi kalau untuk kuat itu nggak bisa cepat, atau yang dibuat cepat itu nggak bisa kuat, gitulah gampangannya, bisa kan? Jadi saling ada kekurangan dan ada kelebihan. Kalau sama nih pengen sepeda cepat ringan, otomatis dia ringkih ya, ringkih. Kalau sampan buat komputeran kayak Federal, kalau sepeda besi pakainya pelor. Kan gampang, rumusnya gitu. Kadang-kadang, Mas kasih puli keramik ngefek nggak? Sepedanya apa? Sepedanya besi. Ya nggak ada rasanya. Tapi namanya orang yang jualan, yang penting laku. Kita pasang lagi guys, yang bawa belakangnya sudah.
Ya kita bunyi udah beda tuh, bunyi udah beda tuh, bunyinya udah beda tuh, bunyi udah beda tuh kan, lebih garing ya, lebih garing, lebih pulen ya dah. Kemudian sebelum rotornya kita pasang, rumahnya dikasih grease dulu, jadi buat rem supaya gigit supaya gigit lagi. Sudah kita pasang, kemudian kita lock. Nih jangkriknya udah kita pasang, sprocketnya udah kita pasang. Kemudian ini untuk roda depan guys, ini sebelum. Jadi kalau sebelum ini nyata, ini real, ini bener-bener ini. Tuh, bunyinya lain tuh, kasar tah. Tuh, beneran ini nggak ngapus ya aku. Kita buka ya. Kita buka tuh, kita copot bearingnya guys, kita congkel, kita bersihin, kemudian gitu kering kayak gitu. Dan ini kotor udah kita bersihin, kita kasih grease, kita kasih gemuknya kenapa warna hijau mas? Jadi grease itu ada merah, biru, hijau, coklat dan lain sebagainya. Kebanyakan kalau untuk perputaran cepat itu warna hijau. Dia melumuri bearing-bearing. Kalau yang merah buat mesin yang panas, kalau yang biru buat mesin yang kuat gitu guys. Jadi kayak rambu-rambu gitu. Udah kita pasang nih, suaranya lain tah. Iya tah. Kemudian kita buka bar tabnya deh guys. Ini nggak percaya katanya ada garamnya, cuman nggak usah ke laut ya. Cukup bisa produksi garam sendiri. Buat masak di rumah. Mas jilat mas, ogah. Masa jilat kayak gitu? Asin ini mesti ini. Ini mesti yang punya nih ketawa nih. Kuset, gua produksi garam ya. Karena mas kenapa garam itu asin? Jadi kan air hujan itu kan tawar. Jadi kan pertama kan air laut diisap oleh matahari, kena panas, naik atas jadi awan, kemudian dia turun lagi jadi ke nggak bumi. usah ke laut ya. Tawar kan itu, kenapa kok ke lautnya jadi asin? Ya karena kan dia kotoran-kotoran di permukaan bumi ini ke bawah ke laut, jadi ada bekas ban, ada bekas ini, bekas itu, tai kucing lain semua jadinya asin tuh, jadi garam tuh. Ada garamnya juga. Kemudian ini kita pakai chain loop ya, jadi kabel-kabelnya ini kan pakai TFP, semi hidrolik, dia kan pakai kabel, jadi nggak usah dibuka, balikinnya repot. Ini kan inner kabel, nggak usah aneh-aneh ya, cukup yang gampang-gampang saja guys, kita suntik saja, semprot aja pakai itu. Kemudian ini ada bagian satu yang diganti, yaitu kabel shifter sebelah kiri karena udah nggak ketolong, keras banget, angel. Nih alhamdulillah nih ya, Mas Ego kan suka dari udah lama nih rakit jenis-jenis ini, jadi inner kabel gini ya kita jadi punya sensor sampai habis suaraku tuh guys. Oh iya sobat, sudah pada subscribe belum? Subscribe pun naik turun ini ya, turun banyak banget, naik lagi, turun banyak banget, naik lagi ya, bantu kita bila video saya lewat beranda sampean ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, tentunya subscribe aku ya. Ting bunyi notifikasinya, kemudian komen, share karepmu ya. Kita ganti guys tuh. Ini untuk kabel shifter ini 20.000 harganya, semua masuk sini, keluar sini, bawah itu tarik. Angel kalau nggak biasa, aku gak ngapus sih. Itu dia ke kiri ya. Harus sembari promosi bang. Dia udah hidup, alhamdulillah. Tadinya keras banget, atas banget. Iya. Kemudian roda depan kita pasang. Tadi untuk kabel-kabel kan sudah. Ini kita pasang, kita kerasin. Ini cara jetting rem buat kawan-kawan. Tuh pertama kendorin dulu kabelnya, tarik handle-nya, kencengin itu bautnya, terus gampang, merem kayak gitu udah biasa ya. Gimana-mana kecuali ada yang masalah, kalau masalah ya angel ya. Kita kerasin lagi kabel-kabelnya. Ini TRP ini harganya lumayan untuk jenisnya, 2 juta lebih nih untuk kaliper gini. Padahal dia belum hidrolik ya. Kalau hidrolik 105 sama grifternya 6 juta. Kok mahal mas? Ini namanya alat kesehatan ya, mana ada yang murah. Buat lari aja sepatu juta-jutaan. Bukan begitu. Roda belakang kita pasang. Itu sepeda uapku tuh lagi proyek yang belum jadi-jadi, lama. Kita pasang guys. Roda belakangnya, tadi roda depan sudah, kemudian roda belakang yang sebelumnya biasa asal dikasih grease ya, supaya nanti kalau nyopot lagi gampang, jadi gak sulit. Kadang-kadang keras ngunci dia. Ini KM True Excel. Oh ya sobat, ini juga harus truing pelek ya, karena jari-jarinya kendornya kan sudah ngebut mulu. Mas sepeda road bike kok cepet pada kendor ya, pada rusak. Road bike itu kan tambah suspensi satu, kemudian banyak kecil, mompanya sampai 100 psi, kan getarannya tinggi, otomatis mudah banget rusak.
Jadi Saman harus sedikit ngerti perawatan. Tapi kalau mekanik motor, mekanik mobil, mekanik sepeda ya pada dul semua. Mereka kan tenaganya kencang-kencang beda. Kalau sepeda itu ada kehalusan. Jadi masuk seni dia guys. Kita kasih chainnya rantainya kita kasih oli. Oke guys, assalamualaikum.